Halo sahabat bola semuanya, selamat datang kembali di channel saya di Bang Parwi lagi ya. Kita akan membahas tentang timnas Indonesia. Kita akan membahas kali ini akan membahas persiapan timnas Indonesia yang dikomandoi oleh Patrick Kluivert ya, komandoi oleh Patrick Kluivert yang akan menghadapi Australia ya. Dalam menghadapi Australia mendatang ini nanti kita akan menghadapi yang namanya di kualifikasi Piala Dunia untuk melanjutkan ke ronde ketiga ini di kualifikasi Piala Dunia untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026. Di dua pertandingan ini nanti ini masih ada 4 pertandingan ya, 4 pertandingan. Kemudian nanti kita juga akan bertemu dengan pertama kita akan bertemu dengan Australia. Dengan Australia tentunya ini juga memang berat juga, dan setelah itu kita akan menjamu Bahrain ya. Setelah menjamu Bahrain dan kemudian kita juga akan menjamu juga Cina ya. Kita akan bertemu dengan Cina juga nantinya ya. Dan juga kita juga setelah itu kita juga akan bertandang ke markas Jepang. Tentunya dengan adanya skuad yang ada ini, walaupun dengan skuad ada yang penuh dengan bintang ya, bisa dikatakan pemain abroad semuanya, tapi di sini ini tentunya sangat berat, apalagi kalau kita akan menghadapi Jepang. Ini sangat-sangat berat sekali. Kita juga habis dibantai kemarin ya dari Jepang, tapi itu tidak menutup kemungkinan kita juga bisa mencuri poin. Setidaknya kita bermain imbang di kandang Jepang mendatang, dan kita menatap di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini ya. Dan ini adalah untuk ronde selanjutnya, ini kita akan bertemu Australia terlebih dahulu sama Bahrain. Tentu ada yang harus kita persiapkan, dan juga dari PSSI, dari anggota komite, dari pelatih juga sudah mempersiapkan ya, tentunya mempersiapkan pemain-pemain yang ada, termasuk pemain abroad dan juga pemain-pemain yang levelnya sungguh-sungguh mumpuni. Nah, ini akan untuk di ronde ketiga ini 4 pertandingan yang akan kita lakoni. Ini sangat-sangat tantangan besar buat pelatih baru, yaitu adalah Kluivert ya. Kita sangat untuk Patrick Kluivert ya, coach Patrick Kluivert ini sangat tantangan. Jikalau ini memang nanti gagal, itu juga bisa akan menjadikan cambukan ataupun juga sama saja menelan pil pahit. Nah, sekali ya. Karena memang di sini karena karena sudah memang dari pondasi awal ini sudah berikan oleh Coach Sintayong, sangat luar biasa. Untuk Coach Sintayong sudah membawa timnas Indonesia ini ke round ketiga dan juga lolos ke Piala Asia tahun 2027 mendatang. Oh iya, nanti di tahun yang akan datang ini juga sudah lolos otomatis di Piala Asia, tentunya di ajang bergengsi tentunya di Asia ya. Nah, ini adalah tantangan baru dari Patrick Kluivert. Tentunya dari Patrick Kluivert sendiri ini tentunya ada pemain-pemain yang dipanggil tentunya. Nah, siapa sih ya pemain-pemain yang dipanggil, yaitu pemain-pemain abroad itu yang dipanggil oleh Kluivert ini. Nah, ini menurut amatan saya ini banyak pemain juga yang nanti akan comeback. Akan ada pemain-pemain yang akan comeback, dan ini juga menurut informasi juga di sini ya. Kita membahas juga ada dari kiper ya, itu juga ada kiper ini juga seperti juga kalau ini jadi ya rekan-rekan semuanya ya, kalau ini jadi juga ada kiper, salah satu kiper kita yang berdarah Indonesia ya, yaitu adalah sosok ini juga selain Hernando, ini juga ada Emil Audiro. Ini kemungkinan besar juga kalau memang benar-benar di tahun ini mau membela timnas Indonesia dan Bapak Erick Thohir menyetujui, juga kemungkinan besar akan dipanggil. Nah, seperti itu. Siapa sih ya untuk yang akan dipanggil? Oke, kita kemungkinan besar ini kemungkinan besar akan membawa 29 pemain, dan nanti akan tersisa 27 pemain tentunya ya. Yaitu adalah untuk kiper, jelas kita untuk kiper kita juga Martin Paes ya. Ini juga
sudah pasti akan dipanggil untuk Martin Paes ya, untuk Martin Paes ini, karena dia memang performa yang luar biasa dan memang dia juga sebagai kapten juga mengemban kapten juga di FC Dallas ya untuk Martin Paes sendiri ini. Dan juga untuk yang kedua ya ada Hernando Ari ya. Hernando Ari ini juga kemungkinan besar akan dipanggil kembali untuk Hernando Ari. Lalu di kiper yang ketiga siapa Bang? Bisa saja Emil Audero kalau memang ia mau, jago juga, mungkin juga kiper kita juga ya, selain Hernando juga Nadio juga bisa dipanggil juga untuk Nadio. Ini adalah perkiraan ya teman-teman. Dan kemudian di sisi back ini yang tentunya yang sekarang Jay Incas ya, itu Bang Jay sekarang yang sekarang dipanggil oleh Kapten Jay, karena kemarin ada di Venezia ia menaik kasta menjadi kapten di Bang J ini ya. Kapten J ini di Venezia ini menjadi kapten. Dan juga ada klub besar juga yang menawarnya cukup luar biasa, menjadi banyak tawaran juga dulu untuk Bang J ini mendapat tawaran dari Juventus juga ya. Ini klub yang juga raksasa besar tentunya di sini. Nah, ini juga bisa menaikkan pamor dari Bang J yang kemarin juga. Dan memang itu ya, nanti untuk Bang J mari nanti kita akan bahas ya di season selanjutnya. Kalau tak bahas ini nggak habis-habis ya untuk Bang J. Dan kemudian yang kedua di back ya itu ada Hilgers ya, ada Mel Hilgers ini juga kita juga performa memang kemarin juga belum begitu menonjol sangat ya untuk Matt Hilgers sendiri ini belum menonjol sangat, tapi ini patut akan kembali lagi. Dan kemudian di pertandingan berikutnya nanti tentunya akan lebih baik karena chemistry dari teman-temannya kita sudah agak biasa, walaupun pertemuan nanti cuma sebentar, itu juga sangat rekomendasi banget untuk Melziger, patut dipanggil pasti ya. Dan kemudian ada Rizky Ridho ini adalah salah satu pemain sangat layak untuk dipanggil, karena ini salah satu back kita, andalan kita yang mempunyai salah satu pemain lokal yang sangat-sangat berbakat sekali, yang mau mengimbangi dan ya yang bisa mengimbangi setaraf dengan pemain-pemain abroad yang lain. Nah, untuk Rizky Ridho ini sangat luar biasa untuk Rizky Ridho. Dan kemudian yang satu lagi dia itu adalah Kevin Dix ya. Kevin Dix ini juga kemungkinan besar akan dipanggil untuk Kevin Dix. Dan juga ada Justin Hubner. Nah, Justin Hubner juga akan dipanggil juga. Nah, di sini ada Justin Hubner dan juga Calvin Verdong ini sebagai back juga akan bisa dipanggil juga. Kemudian ini ada kembali yang dari Liga Inggris, yaitu di Liga 2 Liga Inggris, yaitu adalah Elkan Bagot. Kemungkinan besar untuk Elkan Bagot ini akan dipanggil kembali, dia akan comeback kembali karena di timnya untuk saat ini Elkan Bagot ini adalah performanya sangat cemerlang, sangat bagus performanya. Elkan Bagot ini sangat cemerlang ya rekan-rekan untuk Elkan Bagot sendiri pada saat ini. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada Saint Patinama. Di sini ada Saint Patinama juga yang bisa juga akan dipanggil juga. Ini sudah untuk sih biasa akan dipanggil juga. Ini ada Sandy Walsh juga, performa juga lumayan, ini bisa bergantian dengan Saint juga untuk Sandy Walsh sendiri ini. Dan juga Asnawi Mangkualam, walaupun memang kemarin Asnawi Mangkualam ini performanya tidak begitu bagus ya, kurang begitu keren ya. Nah, untuk Asnawi Mangkualam sejak ia pindah ke Thailand, nah ini performanya agak berkurang untuk kontribusinya, memang agak ngototnya masih, tapi ini di saat pertandingan kemarin ini kurang berkontribusi, cukup efisien, tidak seperti biasanya. Saya lihat itu ada performanya ini menurun, tapi apa salahnya ia dipanggil kembali ya. Memang itu juga cukup bagus karena memang itu juga salah satu talenta kita, pemain lokal kita yang juga yang sangat lumayan ya di sini untuk menambah itu cadang-cadangan atau apa, ini juga bisa menjadi opsi ya. Juga setelah itu Asnawi Mangkualam juga ada Pratama Arhan ya. Pratama Arhan ini memang dengan ciri khas saat kita ada kebuntuan, ini Pratama Arhan lah solusinya dengan mengandalkan lemparan ke dalam. Ini senjata utama dari Pratama Arhan. Kemungkinan kalau Pratama Arhan sih kalau tidak punya lemparan ke dalam juga besar juga agak sulit juga masuk ya. Mungkin juga bisa dibangun cadangan untuk Pratama Arhan ini, tapi untungnya Pratama Arhan ini punya senjata ampuh, yaitu lemparan ke dalam yang bisa kita andalkan untuk memecahkan kebuntuan. Kemudian ada Muhammad Ferrari.
di sini ya ada kemudian Muhammad Ferrari ini juga cukup oke untuk Muhammad Ferrari ini sendiri ya. Dan juga setelah itu juga ada lagi untuk dari gelandang, untuk dari back sudah, dari gelandang. Sekarang dari gelandang serang itu ada Ivar Jenner tentunya. Ada Ivar Jenner di sini ini yang akan selalu mengisi lini tengah kita, untuk lini tengah kita ya. Dan juga Tom Hai sebagai ini playmaker kita, memang pengatur serangan ya. Itu adalah Tom Hai, ini sangat luar biasa untuk menjadi dalang otak dari Tom Hai ini juga cukup sangat bagus sekali. Visi bermainnya juga di sini, pembagian bola juga cukup, penguasaan bola juga bagus, serta dalam umpan-umpannya ya, dengan umpan-umpannya lambung jarak jauh ini juga cukup sangat akurat untuk Tom Hai seperti ini dia. Juga Nathan Joe Aon, nah Nathan ini juga baik. Oke, yang akan dipanggil yaitu adalah Nathan Joe Aon ya. Juga kemudian tak terlepas dari lini tengah yaitu Marcelino Ferdinand, pemain muda berbakat lokal kita ya, untuk pemain kita, untuk Marcelino Ferdinand yang sekarang ini sudah mencetak gol ya di salah satu klub yaitu di Oxford United ya, di Oxford United di Liga Inggris kasta kedua tentunya ya, untuk Marcelino Ferdinand ya. Kemudian ada Jair Dewels, nah, yang saat ini proses naturalisasinya juga masih dikebut ya. Ini akan dipanggil juga untuk Jair Dewels ini sendiri, semoga nanti cepat rampung untuk Jair Dewels sendiri. Jair Dewels ini kalau kita memang ini bisa sesuai dengan target, nah ini sangat akan menambah daya serang kita, memperkuat lini tengah kita, bahkan ia juga bisa menjadi striker juga untuk Jair Dewels jika ada kebutuhan nanti. Juga ada Ricky Kambuaya, memang walaupun ini juga pemain lokal juga lumayan, walaupun memang kadang untuk duel-duel ini kalah, tapi dia seseorang ini bisa mengecoh lawan. Nah, sebuah permainan yang dibet ini bisa mengecoh lawan dan bisa memecahkan konsentrasi lawan. Untuk inilah ya, untuk Ricky Kambuaya itu tipikal seperti itu ya, menggojek. Nah seperti itu juga cukup bagus untuk memecahkan kebuntuan, memecahkan lawan strategi lawan. Untuk juga Ricky Kambuaya ada Lionel Rangers, nah, yang dia juga dipanggil Sintayong, tapi ini tidak dipasang. Ini kemungkinan besar untuk Lionel Rangers ini juga akan dipasang. Kita akan lihat performa dari Lionel Rangers. Dan juga ada Mark Locke, nah, kemudian juga ini juga masih bagus, masih layak untuk dipanggil untuk Mark Locke sendiri ya. Untuk Mark Locke sendiri ini juga naturalisasi pada era dulu. Untuk Mark Locke ini juga era Sintayong juga. Dan di lini depan, kemudian untuk lini depan sendiri ini ada Ragnar Oratmangun. Nah ini Ragnar Oratmangun untuk Bang Wak Hajiro. Ragnar ini juga cukup sangat bagus dengan ngotot, pemain ngotot, wah larinya kenceng ya, dia pemain yang tenang saat di depan, ini sangat cocok untuk, dan juga tidak egois untuk Wak Hajiro ini Ragnar Oratmangun sendiri. Ini ada Mauro Zistra, kemudian ada penyerang baru yaitu adalah yang akan dinaturalisasi bersama Ole Romeni ini juga ya, yaitu adalah Mauro Zistra. Ini juga cukup, tapi ini memang di kasta kedua ya. Untuk Mauro Zistra sendiri ini memang tidak begitu sebagus ya rekan-rekan seperti yang lain ya, seperti Tom Hai dan juga mungkin para Ole Romeni. Tapi ini setara dengan Rafael Struijk tentunya, untuk masih layak untuk Mauro Zistra ini, karena ini juga masih setara dengan Rafael Struijk juga. Kemudian tak lepas lagi juga Rafael Struijk juga pastinya akan selalu dipanggil untuk Rafael Struijk ya. Struijk karena inilah ya, karena kita striker kita ya itu saja ya, karena ya itu saja. Memang mau panggil siapa lagi kalau dari lokal itu tidak mungkin, karena ya kita seperti belum punya striker yang cukup tajam untuk di lokal sendiri ya. Dan kemudian yang kedua inilah yang kita nanti yaitu adalah Ole Romeni. Nah, Ole Romeni sendiri ini wajib, memang pasti, nah sudah dipastikan akan ada, dan ini juga masih dikebut
masih dikebut sekali, dan ini rencananya untuk melawan Australia ini memang harus sudah selesai. Nah, untuk Ole Romeni ini agar nanti bisa diturunkan untuk Ole Romeni, karena ini sangat-sangat pengaruh besar tentunya. Kalau ada di lini depan kita ada Ole Romeni, kemudian yang kedua ada Egy Maulana Fikri, dan juga sama Ramadan Sananta ya, ada Ramadan Sananta dan Egy Maulana Fikri. Kalau Egy Maulana Fikri memang sih menurut saya memang kurang, bukannya tidak bagus, tapi memang performanya agak menurun ya untuk saat ini. Bagaimana menurut teman-teman ya, untuk rekan-rekan bola semua? Kalau untuk Egy ini sendiri ya silahkan dinilai sendiri ya. Juga Ramadan Sananta cukup oke lah. Nah seperti itu. Kalau daripada memanggil Egy ya, ini menurut saya itu lebih baik siapa itu, bukan Egy, Stefano Lillipali ya, mending Stefano Lillipali ya daripada Egy. Ini menurut pribadi saya ya, itu dalam skuad ini yang akan dipanggil oleh Patrick Kluivert. Dan itu ya dari 29 pemain yang kemungkinan besar akan dipanggil oleh Patrick Kluivert. Nah ya, bagaimana ya menurut rekan-rekan semuanya, pendapat Anda ada 29 pemain ini yang dipanggil ini, menurut teman-teman semuanya bagaimana pendapatnya? Silahkan tulis di kolom komentar, tapping di kolom komentar pendapat Anda, dan jangan lupa ya bantu like serta subscribe channel ini agar bisa berkembang. Oke, terima kasih rekan-rekan semua, agar saya lebih semangat lagi tentunya untuk menganalisis tentang timnas kita. Terima kasih, salam sepak bola, salam olahraga tentunya, jayalah terus sepak bola Indonesia. Yuk cayo timnas Indonesia.